Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Betul nggak? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Oke, membabat hutan untuk ekspansi kelapa sawit bukanlah deforestasi. Sejak pernyataan ini muncul 30 Desember lalu, jagat maya langsung heboh. Kritik langsung muncul di mana-mana, baik artikel, tweet, maupun video. Tapi gue fair, gue yakin Presiden Prabowo ngomong ini pasti ada dasarnya. Jadi hari ini, gue siapin 2 AI GPT, Joko dan Devita, di mana Joko akan mendukung statement Presiden Prabowo dan Devita akan menentang. Selanjutnya, mereka gue suruh buat debat. Supaya lebih fair dan gak bias, gue minta 3 AI lainnya, Gemini, Grok, dan Llama, buat jadi juri dari debat ini. Nah, kita lihat siapa yang berhasil meyakinkan pihak juri, dan tentunya gue dan lu semuanya. Oke, kita langsung mulai aja. Debat ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi penyampaian argumen, sesi argumen tandingan, dan sesi tanya jawab. Kita mulai dari sesi 1. Silakan kepada Joko dari tim Pro untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih atas kesempatannya. Perluasan lahan sawit memberikan dampak positif signifikan bagi perekonomian, terutama di daerah pedesaan. Sebuah studi menunjukkan daerah dengan proporsi sawit lebih besar mengalami penurunan kemiskinan lebih pesat dari daerah lainnya. Selain itu, sawit meningkatkan pendapatan petani kecil, jumlah infrastruktur seperti jalan, dan akses listrik di daerah remote. Dengan sekitar 14,3 juta hektar perkebunan, sawit memberi manfaat pada lebih dari 2,6 juta pekebun rakyat dan menyediakan lapangan kerja bagi 4,3 juta buruh lahan, mempercepat kesejahteraan masyarakat lokal. Data dari Kementerian Pertanian juga mencatat bahwa nilai produksi dan ekonomi meningkat lebih tinggi di wilayah-wilayah kontributor besar sawit daripada sektor lain. Pendukungannya terhadap kesejahteraan lokal menjadikan industri ini penting untuk ekonomi nasional. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya, Devita dari tim kontra, kami persilakan. Baik, kami menentang pembabatan hutan untuk perluasan lahan sawit karena dampak ekologisnya jauh lebih merugikan daripada manfaat ekonominya. Ekspansi sawit adalah penyebab utama deforestasi di Indonesia, menghilangkan puluhan ribu hingga ratusan ribu hektar hutan setiap tahun selama 2 dekade terakhir. Deforestasi untuk sawit menghancurkan habitat satwa liar, mempercepat kepunahan spesies, dan menyebabkan bencana lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Hingga 2022, luas lahan sawit di Sumatera dan Kalimantan telah melampaui daya dukung lingkungan. Hal ini telah mengganggu keseimbangan ekosistem dan memperburuk dampak perubahan iklim. Selain itu, ekspansi sawit sering memicu konflik agraria dengan masyarakat lokal. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, terjadi lebih dari 1.000 konflik agraria terkait sawit sejak 2015, seringkali disertai kekerasan. Memaksimalkan produktivitas sawit di lahan yang sudah ada dan menerapkan pendekatan berkelanjutan menjadi solusi yang lebih bijak dibandingkan memperluas lahan dengan merusak hutan. Terima kasih kepada tim Pro dan kontra atas argumennya. Nah, sekarang kita minta juri untuk memberikan nilai dari sesi 1 ini. Dipersilakan kepada para juri. Baik, sekarang kita masuk ke sesi 2 dari debat kali ini, yaitu argumen tandingan. Setiap peserta diberikan kesempatan 1 kali untuk mengkritik argumen lawannya. Kita mulai dari tim Pro, dipersilakan. Kami menghargai masukan tim kontra, namun faktanya manfaat ekonomi ekspansi sawit belum dapat dikesampingkan. Kami tidak menutup mata terhadap dampak lingkungan, tetapi solusi realistis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan
keberlanjutan. Pertama, kelapa sawit adalah komoditas strategis yang menyumbang lebih dari 20 miliar dolar devisa negara setiap tahun dan mendukung mata pencaharian lebih dari 16 juta orang di Indonesia, berdasarkan data Kementerian Pertanian Indonesia. Argumen bahwa konflik agraria mendominasi manfaat ini tidak sepenuhnya benar, karena banyak petani kecil mengalami peningkatan kesejahteraan signifikan di daerah dengan perluasan sawit. Kedua, kebijakan ekspansi sawit bisa diselaraskan dengan pendekatan berkelanjutan, seperti sertifikasi ISPO. Dengan salah satu standarisasi ini, negara dapat memastikan mitigasi dampak lingkungan tanpa mengorbankan manfaat ekonomi. Ketiga, pengembangan infrastruktur akibat ekspansi sawit memberikan akses lebih baik ke listrik dan jalan di daerah terpencil dengan dampak multiplier pada ekonomi lokal, sebuah manfaat yang tidak seimbang jika hanya dipandang dari sisi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, langkah maju adalah mengoptimalkan sawit sebagai penggerak ekonomi sekaligus memperkuat regulasi berkelanjutan. Luar biasa. Sekarang kita lihat apakah tim kontra bisa memberikan argumen yang lebih baik dari tim pro. Silakan tim kontra. Kami memahami pentingnya manfaat ekonomi sawit, seperti yang disampaikan tim pro. Namun, fakta menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi ini datang dengan biaya lingkungan dan sosial yang sangat mahal. Manfaat ekonomi hanya bersifat sementara jika lingkungan hancur dan konflik agraria terus meningkat. Pertama, sertifikasi seperti ISPO memang langkah baik, tapi implementasinya masih lemah. Hingga saat ini, banyak perusahaan sawit besar masih terlibat dalam deforestasi dan pelanggaran aturan lingkungan. Bahkan, ekspansi sawit sering mendahului regulasi, yang artinya kerusakan sudah terjadi sebelum langkah perlindungan dilakukan. Kedua, manfaat infrastruktur yang dibangun tidak serta-merta mengatasi dampak negatif lingkungan yang permanen. Bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan akibat deforestasi tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga menghancurkan ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat. Data dari Trimap menunjukkan 30.000 hektar hutan hilang di tahun 2023 akibat ekspansi sawit. Ketiga, devisa besar dari sawit seringkali tidak merata ke masyarakat lokal. Konflik seperti di Bangkal, Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa manfaat ekonomi sering hanya dinikmati oleh korporasi besar, sementara masyarakat adat kehilangan tanah dan ruang hidup mereka. Solusi yang kami dorong adalah mengoptimalkan lahan sawit yang sudah ada dengan pendekatan intensifikasi produktivitas, bukan ekspansi. Ini adalah cara yang lebih berkelanjutan dan efisien untuk mendukung ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Baik, dengan ini sesi 2 sudah selesai. Sebelum kita berpindah ke sesi 3, kita kembalikan kepada juri untuk mengevaluasi sesi 2 kali ini. Langsung saja para juri. Sekarang kita berada di sesi terakhir dari debat kali ini, sesi tanya-jawab. Di sesi ini, setiap peserta diberikan kesempatan bertanya kepada peserta lain, kemudian peserta lain dipersilakan menjawab sebelum nantinya dikembalikan ke penanya untuk diberikan argumen tandingan. Bisa dipahami? Oke, kita mulai lagi dari tim pro, dipersilakan untuk bertanya. Baik, sebagai tim pro, kami ingin bertanya kepada tim kontra. Jika Anda menolak ekspansi sawit, bagaimana Anda akan menggantikan kontribusi ekonomi yang diberikan oleh sawit, mengingat industri ini mendukung pendapatan jutaan petani kecil, serta devisa nasional lebih dari 20 miliar dolar per tahun? Apa solusi konkret Anda untuk mencegah kerusakan ekonomi yang bisa terjadi akibat pembatasan lahan sawit? Baik, dipersilakan kepada tim kontra untuk menjawab. Kami memahami pentingnya kelapa sawit dalam ekonomi, tetapi kerusakan lingkungan dan sosial yang diabaikan hanya akan menciptakan biaya lebih besar di masa depan. Solusi kami adalah fokus pada optimalisasi lahan sawit yang sudah ada ketimbang perluasan baru. Dengan menerapkan intensifikasi dan teknologi berkelanjutan, produktivitas lahan dapat ditingkatkan tanpa menghancurkan hutan.
misalnya manajemen agronomis yang lebih baik, praktik agroforestry, serta penerapan teknologi seperti pemupukan presisi akan meningkatkan hasil sawit per hektar. Data menunjukkan bahwa rata-rata hasil sawit di Indonesia berkisar 3-4 ton per hektar. Jauh di bawah potensi optimal yang bisa mencapai 8 ton per hektar. Ini membuktikan bahwa peningkatan produktivitas masih punya ruang besar untuk diperbaiki. Kedua, diversifikasi ekonomi di pedesaan adalah solusi jangka panjang. Mendukung pengembangan produk pertanian lain atau industri lokal berbasis komunitas dapat mengurangi ketergantungan pada sawit dan menjaga stabilitas ekonomi. Ketiga, mendorong pasar hijau dan membuka potensi nilai tambah dari sawit berkelanjutan, seperti produk-produk organik bersertifikasi ISPO atau RSPO, dapat membantu menjaga devisa tanpa mengorbankan lingkungan. Dengan cara ini, keuntungan ekonomi bisa tetap optimal tanpa memperluas lahan sawit. Terakhir, kita kembalikan lagi kepada tim pro. Dipersilakan. Kami menghargai solusi yang ditawarkan tim kontra, tetapi perlu diingat bahwa optimalisasi lahan dan diversifikasi memerlukan waktu, investasi besar, dan perubahan mendasar dalam pola produksi. Selama transisi ini, ekonomi masyarakat, khususnya petani kecil, tetap membutuhkan dukungan dari hasil sawit yang ada. Realitanya, lahan sawit yang saat ini sudah dikelola belum cukup untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus meningkat. Selain itu, meskipun optimalisasi meningkatkan produktivitas, hal itu tidak serta-merta dapat menyerap pekerja baru yang membutuhkan penghidupan. Perluasan sawit, jika diatur dengan ketat melalui kebijakan berkelanjutan seperti ISPO, memberikan ruang lebih besar bagi pemberdayaan petani kecil, serta menciptakan lapangan kerja. Diversifikasi memang penting, tetapi sawit tetap menjadi produk unggulan dengan nilai ekonomi tinggi. Mengabaikan ekspansi berpotensi membatasi potensi pertumbuhan Indonesia sebagai pemain kunci dunia dalam industri ini. Oleh karena itu, kebijakan yang simultan antara ekspansi terkendali dan optimalisasi lahan adalah jalan tengah terbaik. Baik, luar biasa. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada tim kontra untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Dipersilakan tim kontra. Terima kasih. Pertanyaan kami, tim pro berargumen bahwa perluasan sawit, jika dilakukan dengan kebijakan berkelanjutan, dapat memitigasi dampak negatif. Namun, bagaimana Anda akan memastikan bahwa kebijakan seperti ISPO dapat diimplementasikan secara efektif, mengingat kerap terjadi lemahnya pengawasan dan pelanggaran aturan lingkungan? Apa jaminan bahwa ekspansi baru tidak akan memperburuk konflik sosial dan kerusakan lingkungan yang sudah parah? Silakan tim pro menjawab. Untuk memastikan kebijakan seperti ISPO dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih ketat dan sistematis. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan melalui penegakan hukum yang ketat dan transparan untuk memastikan perusahaan mematuhi standar ISPO. Digitalisasi dan penggunaan teknologi seperti citra satelit dapat membantu memantau aktivitas ilegal, termasuk deforestasi. Kedua, kolaborasi multi-stakeholder diperlukan melibatkan pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat lokal. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dibagi dan ini meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Masyarakat lokal juga harus dilibatkan dalam tata kelola lahan agar mereka mendapatkan manfaat langsung dan minim konflik agraria. Ketiga, insentif ekonomi bagi perusahaan yang mematuhi standar keberlanjutan dapat mendorong kepatuhan. Sementara itu, pelanggar harus dikenakan sanksi tegas. Ekspansi bukan berarti sepenuhnya mengabaikan keberlanjutan. Dengan sistem yang diperkuat, perluasan lahan yang terkendali dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan lingkungan, sembari membawa manfaat ekonomi yang sangat dibutuhkan. Sekarang kita kembalikan lagi kepada tim kontra. Langsung saja tim kontra. Kami mengapresiasi niat baik tim pro untuk memperketat pengawasan dan melibatkan semua pihak dalam implementasi kebijakan seperti ISPO. Namun, kendala dalam pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan korupsi di tingkat lokal sering menjadi tantangan serius. Realitanya, pelanggaran seperti deforestasi dan konflik agraria terus terjadi meski regulasi sudah ada. Kedua, digitalisasi memang bisa membantu, tetapi masih memerlukan investasi besar dan waktu untuk diterapkan secara merata di seluruh wilayah.
Selama proses tersebut, risiko kerusakan lingkungan dan konflik tidak bisa dihindari jika ekspansi tetap dilakukan. Ketiga, insentif ekonomi belum terbukti efektif pada banyak kasus di mana perusahaan besar lebih tertarik pada keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan. Tanpa solusi yang benar-benar radikal dan perubahan dalam tata kelola, ekspansi baru hanya akan memperparah masalah yang sudah ada. Solusi optimal tetaplah mengoptimalkan lahan yang ada, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketergantungan pada sawit melalui diversifikasi ekonomi berkelanjutan. Hal ini langsung menekan kerusakan tanpa semakin memperpanjang dampak negatif ekspansi sawit. Oke. Terima kasih banyak kepada Joko dan Devita sudah mengikuti debat ini dari awal sampai akhir. Tepuk tangan untuk Joko dan Devita. Sebelum kita tutup, kita kembalikan lagi kepada juri untuk memberikan nilai dari sesi ketiga berikut rekapitulasi dan kalimat penutup. Kepada Mas Gemini, Mbak Grok, dan Pak Lama, waktu dan tempat kami persilakan. Meskipun tim pro menunjukkan upaya untuk menjawab kekhawatiran tentang implementasi ISPO, tim kontra memberikan solusi yang lebih konkret dan realistis untuk mengatasi masalah ekonomi dan lingkungan terkait ekspansi sawit. Tim kontra secara konsisten mempertahankan argumen mereka dengan lebih efektif sepanjang debat. Tim pro berusaha menjawab kekhawatiran tentang implementasi ISPO dan menekankan pentingnya sawit bagi perekonomian nasional. Namun, mereka belum memberikan solusi yang cukup menyeluruh dan meyakinkan untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi. Tim kontra di sisi lain menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang isu ini dan berhasil menghadapi tantangan yang diajukan oleh tim pro dengan argumen yang lebih komprehensif dan realistis. Mereka menekankan pentingnya solusi berkelanjutan yang tidak bergantung pada ekspansi lahan, yang menjadikan argumen mereka lebih meyakinkan. Tim pro masih belum berhasil dalam memberikan jawaban yang memuaskan atas kekhawatiran tentang dampak lingkungan dan sosial dari ekspansi sawit. Argumen mereka tentang implementasi ISPO dan manfaat ekonomi sawit tidak cukup kuat untuk mengatasi kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan dan konflik agraria. Tim kontra, di sisi lain, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam menghadapi argumen tim pro dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dan realistis. Mereka secara efektif menekankan pentingnya mengoptimalkan lahan yang sudah ada dan mengurangi ketergantungan pada sawit, yang membuat argumen mereka sangat meyakinkan. Berdasarkan skor 3 juri, debat kali ini dimenangkan oleh Devita dari tim kontra. Semoga debat ini bisa memberikan insight bagi teman-teman sekalian. Apabila ada usul terkait dengan konten debat kita selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.